Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمة تتم الصالحة. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan ngaji kita kitab As-Samail, masuk pada bab yang kedua. Nggih. yakni bab ma jaa fi khatamin nubuwah, bab yang menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan stempel kenabian. Wa fihi samani ahadis, ada 8 hadis yang dimuat oleh al-musannif Imam Tirmidzi pada bab ini. Kita bersama-sama mencoba untuk belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah khatamun nubuwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrarihi wa barakati fi darin Allahumma amin. 15. Ini hadis yang ke-15 dari awal pembahasan. Hadis yang pertama pada bab yang kedua. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Haddatsana Hatim ibnu Ismail anil Ja'di ibni Abdurrahman qala Sami'tu As-Sa'ib ibni Yazid radhiyallahu anhu yaqul. Jadi Qutaibah ibnu Sa'id ini juga punya panggilan yakni Abu Raja. Diceritakan pada kami yakni oleh Qutaibah bin Sa'id, diceritakan pada kami oleh Hatim bin Ismail dari Ja'di bin Abdurrahman berkata, saya mendengar Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu yaqul, dhahabat bi khalati ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dhahabat bi khalati, pergi bi bersamaku yakni Sa'ib bin Yazid, khalati bibiku, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian bibiku itu berkata, faqalat ini kembali pada khalati yakni bibi. Ya Rasulullah, duhai baginda Rasulullah. Ini panggilan sopan ya, panggilan sopan. Tidak boleh manggil baginda Rasulullah itu dengan nama langsung. Ya Muhammad, gitu, tidak boleh. Para sahabat, orang-orang mukmin manggilnya ya Rasulullah. Ini tentang tata krama, etika, adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah.
Dan di sini disebutkan inna ibna ukhti, sesungguhnya putra dari saudara perempuanku, berarti ponakan. Waji'un, waji'un yakni ay marid, sakit, dalam kondisi sakit, cuman tidak dijelaskan ini sakit apa. Famasaha sallallahu alaihi wasallam ra'si, kemudian Rasulullah itu mengusap ra'si yakni kepalaku. Ini tanda kasih sayang baginda Rasulullah kepada anak-anak. Sebagaimana kita juga punya kebiasaan untuk mengusap kepala anak sebagai tanda sayang. Mengusap kepala anak-anak, yakni aitam dari kalangan yatim. Jadi ngelus-ngelus kepala, tanda perhatian, tanda sayang. Ya. Jadi ngelus-ngelusnya bukan jidat ya. Jadi kepala dilus-lus. Jadi, beda dengan Pak Guru yang dilus-lus bukan kepala biasanya. Telinga dikelitiknya. Jadi, kalau rasa sakit itu agak serius, tapi kalau cuma menggelitik itu rasa sayang guru pada murid. Jadi, ini Rasulullah setiap menghadapi anak-anak seperti itu. Beliau adalah orang yang penyayang sekali. Tidak hanya kepada sama hamba Allah yakni yang disebut dengan al-insan, tapi juga kepada seluruh makhluk Allah yang diciptakan. Fada'ali bil barakah. Kemudian Rasulullah mendoakan untukku bil barakah, agar hidupku ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat disebutkan As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ini memang berkah, hidupnya panjang. Dikasih umur panjang sampai 96 tahun. Dan sahabat yang terakhir wafat di Madinah ya ini, yakni Sa'ib bin Yazid ini. Jadi di tahun sekitar 91 Hijriah itu baru wafat, dan usia beliau memang panjang, 96 tahun, dan lebih hebatnya lagi beliau tidak bongkok, matanya masih awas, ya, pendengarannya masih baik, badannya masih sehat, seger bugar. Ini barakah atas doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua itu kan biasanya buyutan apa? Keringgingan. Keringgingan tuh bahasa Indonesianya apa? Keringgingan tuh apa? Kesemutan. Jadi Pak Surat ya. Buyutan, budek, pendengaran mulai berkurang, baur, mata mulai kabur, dan beser. Jadi artinya nggak kuat nahan. Dikit-dikit pengen pipis, misalkan gitu. Nah ini Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu tidak seperti itu. Ini barakah hidupnya dengan doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawadda'a, dan Rasulullah kemudian ambil air wudu. Fasarabtu min wudu'ihi, kemudian aku minum dari bekas air wudunya. Ini tabarruan. Kalau tabarruk, mengambil tabarruk dari baginda Rasulullah, tidak ada satupun ulama yang khilaf. Ini afsah boleh. Tabarruan pada baginda Rasulullah dengan rambutnya, dengan ludahnya, dengan ini semua. Tidak ada satupun ulama yang khilaf tentang masalah kebolehannya. Sahabat biasa tabarruan terhadap fisik baginda Rasulullah khusus, tapi ini tidak untuk selain baginda Rasulullah ya. Tidak untuk selain baginda Rasulullah. Fakumtu halfa dhahrihi, dan aku berdiri di belakang punggung beliau. Fanadhartu ilal khatam, kemudian aku melihat kepada khatam, yakni stempel alladzi baina katifaihi, yang posisinya di antara dua belikat. Makan kopi nyantol. Biar nggak ngantuk makan kopi.
bukan minum kopi, makan kopi. Jadi melihat di antara dua belikat, nanti dijelaskan. Jadi posisi persisnya itu adalah arah ke punggung pundak kiri, di atas belikat yang sebelah kiri. Jadi arahnya memang arah ke pundak sebelah kiri. Faidha huwa mislu zirril hajlah. Ada yang membaca hijlah, khujlah. Jadi hajlah. Jadi maka dia itu seperti atau mislu itu seperti atau semisal zirril hajlah. Zirril hajlah itu lebih tepatnya adalah telur burung puyuh. Nah, telur burung puyuh itu ya gedenya sama mirip dengan telur burung merpati. Pernah lihat telur burung puyuh? Di Indonesia populer. Orang jualan telur puyuh itu. Hadis sahih. Ini hijlah. Ini ismun ta'ir ma'ruf, nama dari burung yang sangat dikenal. Kalau disebut dengan waziril hajlah, maksudnya adalah baydaha, yakni telurnya. Telur burung puyuh. Dan hadis ini perlu saya sampaikan, Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Imam Bukhari pada manaqib bab tentang khatamun nabi, khatamun nubuwah, pada bab masalah wudu juga, bab tentang istimal, kemudian juga pada bab masalah marid. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan pada masalah al-fadhail. Imam Nasai juga menjelaskan, meriwayatkan masalah ini, dan semuanya dari jalan Ismail anil Ja'di, dari jalur yang sama. Jadi ini hadis sahih yang tidak perlu diperdebatkan. Stempel kenabian itu jangan dibayangkan seperti ada orang salah paham. Rasulullah itu punya cincin, tulisannya La ilaha illallah Muhammad. Rasulullah itu buat nyetempel kalau kirim surat. Itu stempel, khatam juga. Nah, khatam an-nubuwah, stempel kenabian itu bukan itu maksudnya. Yang dibahas ini lain lagi. Nanti di bab yang berbeda, itu akan dibahas juga tentang cincin Nabi. Kebiasaan Nabi itu pakai cincin, seperti apa, di mana, itu dijelaskan. Makanya kalau saya pakai cincin begini, ya niatnya ittiba Nabi. Bukan sekedar aksesoris. Jadi ada pahalanya. Nah, kembali bahwa masalah stempel kenabian ini, ya, ini kita bicara dalam konteks ciri fisik baginda Rasulullah. Dan riwayat yang sampai pada kita tentu adalah berkaitan dengan fisik yang tidak masuk kategori aurat, yang zahir yang bisa dilihat. Stempel kenabian ini termasuk posisinya pada wilayah yang bukan aurat. Aurat seorang laki-laki adalah baina surrah wa rukbah, antara pusar sampai dengkul. Nah, punggung itu bukan aurat. Jadi kalau ada laki-laki cuman pakai celana dari pusar sampai bawahnya dengkul, nah itu nggak ada masalah. Jadi bukan aurat. Cuman hanya soal biasa atau enggak melihat. Kalau kebiasaan orang itu jarang pakai baju, ya hal yang biasa. Tapi kalau enggak biasa, jadi artinya selalu tertutup, kemudian itu terbuka, ya menjadi hal yang agak risih memang. Tapi ala kulli hal secara syar'i, misalkan ada orang sholat cuman pakai celana nutup pusar sampai bawah dengkul, nah, sah-sah saja. Barangkali nggak punya baju, mau pakai baju ala Tarsan juga nggak bisa bikin. Daun pisang juga nggak ada, daun jati juga nggak ada, mau dilaburin sama lumpur juga nggak nyaman. Ya sudah, bisa jadi toh. Jadi petani nyanggul di sawah itu, aduh, baju atasnya kena kletong, kena kotoran sapi misalkan, ya udah, nggak dipakai, cuman celananya sholat di sawah. Ya nggak ada masalah, karena memang bagian atas bukan aurat. Kembali bahwa apa yang
sampai pada kita riwayat-riwayat tentang ciri fisik baginda Rasulullah itu semua berkaitan dengan zahir yang bisa dilihat yang tidak masuk kategori aurat. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, tentang stempel kenabian ini para ulama memang tidak ada khilaf. Disandarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih. Bahwasanya khatamun nubuwah, stempel kenabian itu memang ada. Nah, stempel kenabian itu menjadi salah satu tanda kenabian. Tanda kenabian. Atau bahkan ada yang mengatakan bukti kenabian. Tapi saya pribadi mengadopsi satu pandangan bahwa yang namanya tanda itu bukan satu hal yang melahirkan perkara yang pasti. Karena bukti kenabian baginda Rasulullah yang paling rajih, yakni diberikannya wahyu, diberikannya mukjizat yang abadi, yakni Al-Quran. Kalau kita ingat misalkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Ketika Isa binti Maryam itu berkata kepada ya Bani Israel, sesungguhnya ini aku adalah Rasul untuk kalian, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelum aku, yakni Taurat. Wa mubassiran bi rasul ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira akan datangnya utusan setelahku yang namanya Ahmad, yakni Muhammad. Falamma ja'ahum, ketika kemudian datang pada mereka orang-orang kafir ini, orang Yahudi Nasrani, bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang nyata, kemudian apa yang mereka katakan? Wa qala hadza sihrum mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Ini isyarah bahwa yang dimaksudkan bayyinah itu tidak mengarah kepada soal stempel itu, tanda ciri fisik itu, tidak. Tapi lebih mengarah kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yakni Al-Quran atau Islam itu sendiri. Sampai kemudian dikatakan oleh mereka, wa qala hadza sihrum mubin, ini adalah sihir. Nah, sihir itu bukan mengarah kepada stempel yang di pundak itu, bukan. Tapi tuduhan mereka terhadap apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yakni Al-Quran. Maka ini hanya menjadi tanda fisik, memang agak berbeda. Dan Rasulullah sendiri tidak pernah ditemukan dalam satu riwayat, atau saya belum pernah menemukan satu riwayat secara eksplisit Rasulullah mengatakan di pundaknya itu ada tanda kenabian. Tapi secara fi'liyah, perilaku beliau itu memberikan isyarah memang fisik beliau punya tanda di belakang punggung, di atas belikat ini yang arah pundak sebelah kiri. Dan itu ditunjukkan beberapa riwayat ketika beberapa sahabat pengen melihat tanda itu, Rasulullah kemudian dengan sengaja memperlihatkan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengatakan itu adalah stempel kenabian. Tidak pernah. Maka kembali konteksnya ini adalah berbicara tentang fisik baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentang hikmahnya tanda itu, wallah alam bisawab. Kita hanya boleh merujuk kepada perkara yang mansus. Ada nas yang turun yang menjelaskan. Atau qaul Nabi yang menjelaskan tentang hikmah dari tanda-tanda itu. Dan para ulama juga khilaf ya, kapan tanda ini muncul. Ada yang mengatakan tanda ini muncul ketika pembedahan yang pertama dada beliau, yakni di saat usia 5 tahun, waktu itu Rasulullah menyusu pada ibu susuan, yakni Halimah binti Sa'diyah. Pada saat itulah kemudian ada peristiwa pembedahan dan mulai saat itulah kemudian muncul yang namanya stempel kenabian.
Ini menurut pendapat ulama dari penelitian riwayat. Dan masalah ini yang lebih spesifik itu kaitannya dengan Salman Al-Farisi nanti. Kita akan ketemu satu riwayat yang berkaitan dengan sahabat Salman Al-Farisi, orang muslim pertama dari Parsia, pengembaraannya jauh dari Parsia datang ke Syria, dari Syria ke Baghdad, dari Baghdad ke Romawi, dari Romawi akhirnya kemudian sampailah di Madinah, dan dari Madinah itulah kemudian berjumpa dengan Rasulullah, kemudian bicara tentang soal khatamun nubuwah ini, yakni stempel kenabian. Tapi perlu ditahu bahwa cerita tentang stempel kenabian ini juga termaktub dalam kitab-kitab sirah. Jadi kitab-kitab sirah induk yang jadi rujukan kita mengenal baginda Rasulullah, sirah perjalanan dakwah Rasulullah. Itu disebutkan. Jadi contoh misalkan kita bisa nukil di kitab sirahnya, Sirah Nabawiyah Ibni Katsir ini, itu ada kisah tentang seorang rahib Yahudi, ini namanya Bukhairah. Jadi seorang rahib namanya Bukhairah. Jadi di Sirah Ibni Katsir ini, terbitan Darul Kutub Ilmiah halaman 44, itu diceritakan beliau menukil dari Ibnu Ishaq. Rasulullah waktu itu usia sekitar 12 tahun. Ada yang menyebut 10 tahun. Nah, karena Rasulullah di bawah asuhan Abu Talib, paman beliau, dan melihat Abu Talib itu secara finansial juga agak kesulitan karena yang dijamin atau yang menjadi tanggung jawab Abu Talib itu banyak orang. Maka Rasulullah berinisiatif sebelum menjadi Rasul ini untuk membantu Abu Talib. Di antaranya adalah dagang. Maka ikutlah Rasulullah bersama Abu Talib ke Sam untuk melakukan perniagaan. Lah mampir di wilayah Sam itu tempatnya yang dekat dengan pendeta Bukhairah ini. Jadi pendeta Bukhairah, ya, seorang rahib. Dan biasanya orang-orang itu, para kafilah dagang itu, kalau istirahat di tempat dekat dengan yakni tempatnya si rahib ini, ya dicuekin aja karena orangnya emang nggak pernah keluar. Ini termasuk rahib yang bisa menjaga diri dia. Jadi sejak dianggap menjadi rahib dia nggak pernah keluar dari biharanya, nggak pernah keluar dari tempatnya. Terus dia mengkaji tentang kitab-kitab suci dia. Nah, suatu ketika kemudian yang singgah di tempat yang dekat dengan tempatnya Bukhairah ini adalah rombongan Abu Talib bersama baginda Rasulullah di satu pohon. Tapi Bukhairah itu udah melihat ada tanda-tanda yang unik, bakal datang Nabi akhir zaman dari kalangan orang Arab ini. Nah, ketika kemudian dari kejauhan itu melihat tanda-tandanya, yang paling utama itu adalah mendung, awan. Setiap langkah jejak baginda Rasulullah itu selalu dinaungi oleh awan. Ini kekhususan baginda Rasulullah. Dan itu sejak kecil. Di mana Rasulullah ada, maka di situ awan menjadi payung untuk memberikan keteduhan baginda Rasulullah. Maka pada hari itu kemudian rahib ini menyiapkan jamuan-jamuan yang luar biasa untuk menjamu rombongan Abu Talib ini. Dan orang-orang juga heran, apa yang kau lakukan? Biasanya kami lewat bolak-balik, tidak pernah engkau lakukan seperti hari ini. Apa yang kau lakukan? Jadi akhirnya kemudian diundang untuk masuk semua, diundang. Tapi karena usia Rasulullah masih sekitar 12 tahun, pada hidangan itu nggak diajak, disuruh nunggu di bawah pohon, nunggu hewan-hewan tunggangan. Tapi si rahib ini memang jeli, dia melihat begitu orang-orang itu masuk semua, itu dilihat awan, diintip awan, kok nggak ikut ke arah tempat, jadi tempat dia, jadi wihara dia, tempat apa kalau orang rahib Yahudi itu. Akhirnya kemudian dia minta, adakah yang masih tersisa? Kalau bisa semua masuk, mau budak, mau yang merdeka, anak-anak. Akhirnya kemudian mereka bersumpah demi Lata dan Uzza gitu, orang Quraisy ini. Kami nggak elok kalau kemudian kami makan, kemudian turunan dari Abdullah bin Abdul Muthalib itu ditinggalkan. Akhirnya kemudian dipanggillah baginda Rasulullah. Begitu dipanggil masuk itu, Bukhairah melihat awan juga kemudian bergeser, ngikutin baginda Rasulullah. Nah ini udah curiga ini Bukhairah.
Maka akhirnya kemudian ketika selesai makan, orang-orang bubar, dideketi baginda Rasulullah ini sama Buhairah ini. Jadi, demi Allah, wallahi, demi Lata Uzza, aku mau tanya pada engkau ya anak. Jadi, jawab dengan sejujurnya. Nah, Rasulullah menjawab, jadi saya nggak mau mendengar demi Lata Uzza. Saya paling benci dengan dua kalimat itu, dengan dua sosok itu. Maka Buhairah tidak mengatakan demi Lata Uzza, ya, demi Allah. Kemudian ditanya berapa hal, dijawab semua dengan jujur, dan kemudian Rasulullah kemudian di balik punggungnya dilihat sama Buhairah tanda kenabian. Nah, menemukan tanda kenabian itu, stempel nubuah itu. Kemudian dikembalikanlah kepada Abu Thalib, tapi ditanya, ini anak siapa? Anakku. Jadi menurut ramalan dari kitab-kitab yang dipelajari, ini harusnya dia adalah yatim, tidak punya orang tua. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau dia punya orang tua. Akhirnya ngaku Abu Thalib, iya ini adalah anak dari saudaraku. Ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Buhairah semakin yakin, bawa pulang segera, lindungi dia, jangan sampai terdengar orang Yahudi. Jadi kalau terdengar orang Yahudi akan mencelakai. Ini riwayat yang disebutkan dalam berbagai kitab sirah, termasuk kitab sirah Nabawiyah, yakni Ibni Katsir. Dan peristiwa itu bukan hal yang sangat istimewa, karena memang dari umur 12 tahun sampai usia 40 tahun itu kan banyak peristiwa yang lain, dan itu bukan jadi persoalan yang menjadi perhatian utama dari Abu Thalib, tidak. Tapi memang kalau kita melihat sirah, bagaimana awal perjalanan Rasulullah itu lahir, itu memang banyak peristiwa-peristiwa yang sudah menunjukkan sesuatu, gitu. Menunjukkan sesuatu. Jadi ini Nabi akhir zaman, ya. Maka masya Allah. Nanti kita lihat bagaimana berapa riwayat yang berkaitan dengan khatam nubuwah ini, ciri fisik baginda Rasulullah ini, yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dalam riwayat itu, semua nabi sebelum baginda Rasulullah itu punya stempel kenabian. Dalam riwayat disebutkan, yakni semua ada di punggung tangan kanan. Semacam mungkin toh atau mungkin tayu lalat. Semua nabi sebelum baginda Rasulullah. Cuman Rasulullah yang stempel kenabiannya ada di atas pelikat sebelah kiri, arahnya ke pundak kiri. Nah, dan beliau memang adalah penutup para nabi. Penutup para nabi. Jadi kembali, kita nggak perlu berimajinasi liar, apa sih fungsinya gitu. Karena Nabi datang itu tidak untuk menunjukkan tanda itu sebenarnya. Ya kan? Dan orang beriman itu, ya diantaranya kasus Salman, diantaranya menguatkan Salman itu untuk beriman pada baginda Rasulullah, karena dia punya informasi sebelumnya dari orang-orang ahlul kitab. Dan berapa sahabat itu kemudian misalkan dia pengen melihat tanda nubuah itu, stempel kenubuah itu, ya karena memang orang di Madinah itu diantaranya, atau kemudian orang yang di Mekah itu juga interaksinya dengan orang-orang Yahudi juga, dengan orang ahlul kitab juga. Maka cerita-cerita tentang soal tanda kenabian, tanda nubuah, stempel nubuah dan sebagainya itu kemudian beredar di kalangan mereka. Dan itu yang menjadikan kemudian sesuatu yang memotivasi orang-orang yang berinteraksi dengan baginda Rasulullah, kemudian beberapa orang, tidak semua sahabat, pengen melihat stempel kenabiannya itu seperti apa. Gitu. Maka dalam riwayat-riwayat yang sahih kita akan lihat seperti yang dinukil oleh Imam Tirmidzi pada kitab ini. Ini tentang stempel kenabian, bukan cincin ya. Stempel surat Rasulullah memang punya, ya cincin itu, tapi cincinnya hilang, kecemplung di sumurnya Bi'rul Utsman itu. Nggak tahu, mungkin jin atau apa yang menyembunyikan, yang jelas hilang. Jadi banyak yang masih tersisa itu ditaruh dalam museum, diantaranya di Turki, Topkapi itu. Kok bisa sampai sana? Iya, karena memang Turki dulu itu adalah pusat pemerintahan Islam pada masa yakni Turki Utsmani, ya, itu kemudian menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Maka ya maklum, di mana menjadi pusat pemerintahan, di situ kemudian perkara-perkara penting itu dikumpulkan. Di antaranya adalah benda-benda berharga, pedang, sendal, baju, sampai rambut peninggalan baginda Rasulullah juga disimpan di sana. Ya.
Kalau di Mekah susah ditemukan. Kalau kita ke sana misalkan datang ke museum udah sedikit ditemukan jejak-jejak seperti itu. Ya. Nah, ini tentang hadis yang pertama dari jalan As-Sa'ib Ibnu Yazid radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, haddatsana Sa'id Ibnu Ya'qub atau At-Talqani atau At-Talqani. Haddatsana Ayub Ibnu Jabir an Simak ibni Harbin an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu qala. Ini dari jalur Ibnu Samurah. Jadi ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan. Ra'aitu, saya melihat al-khatama yakni stempel baina katifai di antara dua belikat, di antara dua pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam guddatan. Guddatan itu qita'atul lahmi, potongan daging. Ya. Jadi wa tasbih bi baidatil hamamah fil miqdar. Jadi dan diserupakan dengan telur burung merpati dalam konteks ukuran. Jadi wakila fi surah wal laun. Ada yang mengatakan juga dalam konteks surah bentuk dan kemudian laun warnanya. Jadi ghuddah, ada gumpalan daging. Mohon maaf, kalau orang Jawa mungkin bilang semacam uci-uci gitu ya. Kalau ditekan tuh agak gembuk, bisa gerak-gerak. Makanya ungkapan interpretasi sahabat melihat itu dan ada yang pernah meraba, itu macam uci-uci. Atau kemudian disebut dengan kayak macam bekas dibekam. Pernah bekam? Kalau dibekam itu kan mesti melempu kan? Melempu, bukan deklok ya. Tidak ada, dibekam deklok itu tidak ada, karena memang disedot darahnya itu melembung. Nah, ukurannya itu, jadi ada yang menyebutkan awalnya itu kecil, sebesar telur puyuh atau merpati itu, kemudian akhirnya besar, dalam riwayat yang berbeda disebutkan segenggaman tangan. Jadi segenggaman tangan. Nah, bentuknya itu seperti bekas bekam, melempu gitu. Melempu dengan warna yang sama dengan warna kulit beliau, putih kemerah-merahan. Jadi, dan dalam riwayat yang berbeda nanti disebutkan ada tumbuh rambut. Ada tumbuh rambut di situ. Nah, ini tanda yang dimaksudkan dengan stempel itu. Jadi, guddatan khumra misla baidatil hamamah. Jadi, warnanya kemerahan seperti telur burung merpati, hamamah. Jadi, kalau hajlah tadi adalah burung puyuh. Nah, bentuk burung puyuh sama burung merpati itu kan sama. Telur itu sama-sama bulatnya dan ukurannya mirip ini. Bulatnya juga enggak bulat, tapi bulat lonjong. Jadi bulat lah. Jadi itu telur. Hamamah sama, beda sama hamam. Jadi saya pernah kecil itu karena salah mendengar satu lafaz, makan dengan seorang syekh, kemudian selesai makan ayam, jadi ayam goreng itu beliau bilang maujud hamamah. Jadi tak pikir kan cari toilet gitu lah. Maujud ya syekh fil wara, fadal. Ada di belakang, silahkan. Ya, kita tunjukkan. Jalan, dong. Dari toilet balik lagi. Akhirnya beliau komentar, laisal hamam. Hamam. Jadi beda alif. Jadi kalau hamamah itu burung merpati, kalau hamam itu WC toilet. Tak pikir kan cari toilet, tidak taunya beliau minta masakan apa? Jadi merpati goreng itu loh, burung merpati, ya Allah. Jadi, maklum telinganya orang Indonesia, orang ajam, tidak biasa kan. Jadi kita mohon maaf. Jadi laisal hamamah. Nah, ini hamamah. Ini adalah burung merpati. Burung merpati. Dan di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi, ini adalah hadisnya dhaif. Jadi tapi disebutkan ya,
dari isnad Imam Tirmidzi ini dalam Manaqib pada bab khatamun nubuwah ini dikatakan hadza hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Dan banyak jadi hadis-hadis lain yang menjadi syawahid penguat. Sebagaimana misalkan Imam Muslim mengeluarkan pada kitab Fadail ini, hadis ini tentang bab isbat khatamun nubuwah dan sifat dan tempatnya dari jasad baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari dua jalan, yakni hadis Su'bah dan Hasan bin Saleh dari Simak. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan. Jadi nggak ada masalah. Ini banyak penguat dari hadis ini. Kemudian yang ke-17. Haddatsana Abu Mus'ab al-Madani, haddatsana Yusuf ibnul Majishun, an abihi an Azim ibni Umar ibni Qatada an jaddatihi Rumaysah radhiyallahu anha qalat. Ini dari jalur yakni Jeddah. Jadi Rumaysah radhiyallahu anha qalat. Rumaysah itu nama perempuan. Ya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan walau asa'a an uqabbil khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Kalau sekiranya saya mau mencium yakni stempel kenabian itu yang ada di antara pundak beliau, karena dekatnya posisi saya dengan beliau atau karena dekatnya hubungan saya dengan beliau, ya, maka saya bisa juga melakukan. Ini lau, tapi ini tidak dilakukan. Kemudian disebutkan di sini Yaqul li Sya'ad ibni Mu'ad, beliau bertutur, bersabda untuk Sa'ad bin Mu'ad yauma mata, pada hari di mana Sa'ad bin Mu'ad itu meninggal. Yakni Rasulullah bersabda, ihtazza lahu arsyur rahman. Jadi berguncang arsy-Nya Allah berguncang karena sebab kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ini ya Allah ya Rabb, ini orang yang sangat mulia, sangat mulia. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat yang sangat mulia. Tokoh kunci bagaimana orang-orang suku Aus itu masuk Islam secara keseluruhan. Mayoritas masuk Islam. Ini Masya Allah. Ini hadis sahih kama qal. Ya. Sa'ad bin Mu'ad ini sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sahabat yang sangat mulia, pendorone orang-orang Aus, suku Aus. Di Madinah ada dua suku besar, yakni suku Khazraj dan Aus, yang disebut dengan Ansar. Golongan Ansar itu adalah yang paling banyak adalah dari kalangan suku Khazraj dan Aus ini. Tokoh kunci dari suku Aus adalah Sa'ad bin Mu'ad. Dan kemarin ada satu lagi sahabatnya, yakni Usaid bin Hudair. Ini. Dia masuk Islam di Madinah melalui dakwah Mus'ab bin Umair, ya, dan pada Bai'ah Aqabah yang kedua beliau kemudian jadi ikut, dan ini Masya Allah orang yang sangat ditaati pada kaumnya. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, dan pada perang Khandaq itu beliau kena tombak, kena panah, dan sampai terluka, dan bahkan kemudian sekitar satu bulan beliau sakit karena luka-luka itu, baru kemudian syahid. Nah, ketika syahid inilah kemudian Rasulullah matur, ihtazza lahu arsyur rahman, berguncang arsy-Nya Allah karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad itu ketika ketemu Mus'ab bin Umair itu megang tombak pendek sambil marah, dihencepno di sampingnya. Lo mau apa? Nah, tapi Mus'ab itu pinter banget. Izinkan saya bicara, kalau berkenan, jadi silahkan terserah Anda. Kalau nggak berkenan saya akan berhenti. Oke, adil kalau begitu. Ngomong. Begitu ngomong disampaikan Islam, bacakan Quran. Ternyata kemudian langsung cerdas ini orang, jadi gimana saya untuk menjadi orang Muslim? Kemudian disuruh mandi junub, kemudian bersyahadat. Ini Masya Allah. Nah, ketika kemudian balik ke kaumnya itu heran.
berangkat ngadepi Mus'ab bin Umair dengan wajah merah marah, begitu balik itu wajahnya udah berbeda, berseri-seri. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad bertanya pada kaumnya, pendapat lo tentang gua gimana? Dijawab oleh jadi kaum yakni suku Aus, engkau orang yang paling pandai di antara kami, engkau pemimpin kami, engkau orang yang paling alim di antara kami, orang yang paling hebat di antara kami. Pokoknya semua ungkapan-ungkapan untuk seorang Sa'ad bin Mu'ad sebagai tokoh Sayyidul Aus. Akhirnya Sa'ad mengatakan, sejak saat ini, mulai hari ini, tidak boleh kalian bicara dengan saya kecuali dalam keadaan Islam. Waduh, jadi lah ini representasi gitu loh. Nek wong pintere kuwi milih Islam terus arep apa sing dipimpin. Gitu. Kalau dulu di Jawa nek rojone itu udah muslim, rakyatnya muslim. Ini tipikal masyarakat yang apa istilahnya? Paternalistik. Tergantung pemimpin. Lah yang menjadi pemimpin itu ya nek pinter ndak ada masalah, pilihannya tepat, nah yang jadi makmumnya ngikut. Kan repot kalau pemimpinnya bodoh, kan repot. Jadi pemimpinnya tolak bodoh gitu. Asam sulfat kayak atau apa kayak kan bahaya. Kalau memimpin misalkan bodoh ya, kalau bodoh benar. Jadi ini masya Allah. Sa'ad bin Mu'ad orang yang pinter. Dalam masyarakatnya itu tahu loh, kalau orang pinter seperti Mu'ad memimpin kami aja masuk Islam, kenapa tidak kami? Akhirnya mayoritas tuh orangnya masuk Islam. Dan Mus'ab bin Umair tidak lama di Madinah, sampai akhirnya kemudian Madinah itu tidak ada satu rumah kecuali di situ dibicarakan tentang Islam dan ada orang Muslim di situ dari kalangan Ansar. Ini masya Allah, sampai kemudian terkondisikan siap untuk menerima hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan hebat lagi, ketika Umar menjadi khalifah, Sa'ad bin Mu'ad ini loh pergi dari Madinah. Karena untuk menghindari interest, menjaga ketulusan dia, masuk Islam bukan karena jabatan. Beda hari ini kan, kebalik-balik. Sa'ad bin Mu'ad itu kalau saya memberikan gambaran, dia yang punya istana, dia yang punya rakyat, dia yang punya singgasana. Kanjeng Nabi datang diberikan semua untuk Islam. Bukan masuk Islam untuk menjadi orang yang lebih hebat dari apa yang sebelumnya dia dapat. Enggak, Sa'ad bin Mu'ad begitu masuk Islam, kekuasaannya, pengaruhnya, semua diberikan. Dia penguasanya Madinah. Begitu Umar jadi khalifah itu loh, supaya kemudian tidak ada konflik batin. Pergi dari Madinah itu. Maksudnya pergi dia. Jadi ini orang yang sangat tulus sekali, mengorbankan semua apa yang dia punya. Mengajak masyarakatnya untuk masuk Islam, dan yang dia buru adalah keridhaan Allah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian justru masuk Islam yang diinginkan kedudukan, harta, kemewahan, dan sebagainya. Beda. Kalau kita bicara dalam konteks dakwah itu ya malu kita. Semua sahabat dulu itu masuk Islam, pengorbanannya toh nyawa, toh pati. Dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan pikirannya. Semua diberikan. Nah, kalau dakwah sekarang kan beda. Malah yang dicari kan kemewahan, kemasyhuran, harta, dan sebagainya. Kan ngeri kita. Beda zaman, beda motivasi. Para sahabat kaya sebelumnya. Begitu masuk Islam, dia menjadi miskin. Banyak. Mus'ab bin Umair itu keluarga kaya. Kaya dia, pemuda yang tercukupi. Gak ada satupun yang diinginkan kalau nggak diwujudkan sama ibunya. Ibaratnya bangun tidur itu ya sudah, cemepak, buah-buahan ada, korma ada, semua ada. Mau minum susu onta ada. Pakaiannya mewah, parfumnya mahal. Tapi Syahid itu tidak punya apa-apa. Bajunya itu kalau ditarik ke bawah itu kepalanya kelihatan. Kalau kepalanya ditarik, baju bagian atas tarik ke atas, kakinya kelihatan. Sampai ditutupi rumput untuk menutupi jenazah. Yakni sahabat Mus'ab bin Umair. Ini Masya Allah. Makanya ini berbeda jauh. Banyak pelajaran yang perlu kita ulang kembali. Kalau kita berjuang itu memang tidak mudah. Pasti akan dihadapkan pada tantangan. Rasulullah disebut dengan ulul azmi ya, sekalipun 23 tahun itu tumplek-plek ujiannya itu
dialami oleh beliau dan para sahabat. Penyiksaan, ya fitnah, ya embargo, ya caci maki, ya jadi ancaman pembunuhan, iya. Jadi terkatung-katung di embargo itu di Lembah Si'ib di Mekah 3 tahun sampai kelaparan, sampai kemudian kudisan para sahabat. 3 tahun tidak main-main. Ya, sampai ada sahabat yang ngambil itu kulit di tempat sampah, kemudian disamak itu kulit, direbus untuk dimakan bertahan 3 hari. Pernah kita menjadi seorang muslim makan dari bak sampah? Sebagai seorang muslim, karena keyakinan keimanannya, kemudian kita ngambil itu kotoran dari sampah, kemudian kita pakai untuk makan bertahan hidup. Ada yang ngalami seperti itu? Tidak ada kan? Enak banget, rumah megah, mobil tongkrongannya mewah, mangan wareg, ayam sak wayah-wayah, panen ayam misalkan. Kurang apa coba? Kita ini Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, berbeda. Tapi Alhamdulillah, jadi umat baginda Rasulullah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sekalipun jauh jaraknya, kemurahan Allah untuk umat baginda Rasulullah itu banyak sekali. Ya. Jadi ini cerita tentang Sa'ad bin Mu'adz, cerita sedikit tentang ihtazza lahu arsyur rahman. Allah Subhanahu wa taala itu punya makhluk namanya arsy. Dalam Quran disebut dengan arsyul azim, arsyul karim, arsyul majid. Ini arsy Allah. Jadi dan tidak perlu kemudian kita bayangin ya arsy-nya Allah itu kayak apa. Ya. Tapi Rasulullah pernah mengatakan fa idza sa'altum mullah fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa 'alal jannah arahu fawqa arsy rahman. Jadi kalau kalian minta pada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi adalah surga firdaus. Dia ada di tengah-tengah surga. Jadi awsatul jannah dan paling tinggi surga, dan itu ada di bawah arsy rahman. Di bawah arsy. Jadi makhluk paling tinggi dan paling besar itu arsy. Rasulullah memberikan perumpamaan dalam riwayat yang berbeda. Itu dari riwayat Ibnu Abi Saibah dalam Kitabul Arsy itu disebutkan perumpamaan antara kursi Allah dan semua jagat semesta yang ada ini dengan Arsyur Rahman itu ibarat cincin di tengah samudra gurun pasir yang luas terbentang tanpa batas. Cilik ya apa? Masya Allah, ini Arsul Azim, Arsul Karim, Arsul Majid. Ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu ayat ya disebutkan istiwa fi arsy rahman, Allah itu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Misalkan dalam surat Thaha disebutkan ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy ar-rahman. Sumastawa 'alal arsy rahman. Jadi dalam surat Furqan juga disebutkan. Tapi nggak perlu kemudian kita berimajinasi gimana bersemayamnya Allah. Jadi tidak perlu. Imam Malik mengatakan mengimani wajib, berpikir tentang gimana kaifiat tata caranya Allah itu bersemayam haram. Itu perkara yang sudah di luar jangkauan nalar kita. Ini soal kita disuruh iman saja. Iman saja. Dan iman ini buktinya nyata, yakni Al-Quran. Al-Quran sebagai bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di hadis yang ke-17. Insyaallah besok kita lanjutkan hadis yang ke-18 tentang bab maja fi khataman nubuwah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan silahkan kalau ada. Dalam Ya. sejarah dakwah Nabi, saya nggak pernah dengar yang tidak percaya kalau dia Nabi orang kafir kok Nabi nggak memberikan ini kok saya punya stempel kok nggak gitu. Iya, ini pertanyaan menarik. Justru itu Rasulullah hadir itu tidak untuk menunjukkan stempel itu. Makanya sejak awal kita katakan hanya menjadi tanda. Dan bahkan kemudian saya tegaskan tadi kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat As-Saff itu, ketika datang falamma ja'ahum bil bayyinati, ketika datang pada mereka bayinah, bukti yang nyata, menjadi waqalu hada sihrun mubin. Mereka pada mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Kira-kira sihir itu menunjuk kepada stempel itu atau kemudian apa yang dibawa Nabi, yakni Al-Quran.
Dalam banyak riwayat orang kafir itu menganggap sihir itu adalah apa yang disampaikan baginda Rasulullah, yakni Al-Quran. Bukti kenabian Nabi yang paling nyata adalah Al-Quran. Salah satu mukjizat yang abadi. Sekalipun mukjizat baginda Rasulullah tidak hanya Al-Quran. Dan masing-masing utusan Allah pasti diberikan bukti, yakni kemukjizatannya. Dan mukjizatnya itu berbeda antara satu nabi dengan yang lain. Tapi ini baginda Rasulullah punya mukjizat yang abadi, yang berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Dan berlaku, jadi kapan saja zaman ini bergulir dan berjalan ila yaumil qiyamah. Bahkan nanti di akhirat pun Al-Quran akan berbicara dan hadir menjadi bagian dari proses bagaimana seorang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dari ditemukan Nabi. Nah, makanya saya katakan tadi bil isyarah. Rasulullah dengan secara fiqh itu memang memberikan isyarah. Ada beberapa sahabat yang pengen lihat Rasulullah dengan sengaja supaya sahabat itu bisa melihat. Tapi Rasulullah nggak pernah menyatakan ini loh stempel gue, enggak juga, nggak pernah. Ini makanya kita kembali bahwasanya ini konteks pembahasannya adalah ciri fisik baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada yang punya kesamaan ciri fisik. Ada yang punya stempel, enggak ya? Bisul ada ya? Aku qouli hadza astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana antarafna bi annana antarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubah tangsil li kulli haubah واستر لنا الأورات وآمن الرعات واغفر لوالدينا ربي ومولدنا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أسماء آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي علي عد الحب والعال والأصحاب عدد التصي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.